When I was a little boy, I am the king of Ghost Hill. A starry from heaven, the secret of illusion in my dream. It's a miracle, miracle, miracle. Halo kawan-kawan peternak ayam kampung semua, salam satu hobi. Kembali lagi bersama saya, peternak skala rumahan dan juga pemula yang masih belajar. Di sini saya akan mencoba membagikan video saya mengenai siklus penetasan ayam sampai pembesaran dan juga penjualannya nanti. Ini ayam yang usia 2 bulan, ukuran 5, 6, 7. Di sini kandang untuk pembesaran sudah setengah jadi, karena dana juga belum memadai dan cuaca juga masih hujan terus. Satu lantai sudah jadi saya memindahkan sekitar 26 ekor yang ukuran 5, 6, 7. Di sini saya melakukan candling atau peneropongan telur yang masuk tanggal 8 November. Peneropongan ini saya lakukan pada hari ke-7 yang seharusnya dilakukan pada hari ke-5 atau 4 karena keterbatasan waktu tentunya. Berhubung sampai saat ini saya masih memiliki satu mesin tetas, jadi untuk persiapan yang sudah menetas itu masih secara manual, disimpan di bawah telur menggunakan alat seadanya. Ini adalah DOC yang baru menetas pada tanggal 15 kemarin. Masih ada 3 butir lagi yang belum menetas. Kondisi DOC sehat dan aktif. Di sini ada 10 telur, sekitar 10 telur yang tidak menetas. Ini adalah salah satu kekurangan saya karena keterbatasan kandang dan ayam juga sudah penuh. Jadi usia yang 1 bulan saya langsung pindah ke kandang yang untuk remaja. Karena sebelumnya saya hanya menjual anakan ayam usia 2 minggu, 3 minggu, dan 1 bulan. Untuk 3 tingkat tadi cukup sebenarnya dari DOC saya yang saya langsung jual per minggunya. Di sini karena bertambahnya induk juga dan saya juga melakukan pembesaran, akhirnya kandang tidak muat lagi. Yang sebenarnya kurang bagus untuk perkembangan ayam karena kandang terlalu padat. Biasa saya setelah 1 hari di mesin tetas, bulu anak ayam kering, saya memindahkannya ke kardus selama 1 hari tanpa memberi minum dan makan dulu. Dan di kandang saya juga saya belum pernah menggunakan vaksin. Saya hanya menggunakan air gula merah yang dicampur dengan jahe. Saya masih menggunakan indukan ayam kampung asli karena postur dan juga tentunya cita rasanya yang masih terjaga, dan juga harganya yang masih tinggi jika dibandingkan dengan ayam yang sudah melewati jalur persilangan. Karena menurut pengalaman saya, tingkat original dari ayam kampung asli itu belum bisa ada yang menandingi dari jenis-jenis ayam yang lainnya. Walaupun kekurangan ayam kampung asli memiliki pertumbuhan yang cukup lambat.
Kenapa sebelumnya saya hanya menjual anakan ayam yang usia 2-3 minggu? Karena perputarannya yang cepat dan juga perawatan yang tidak terlalu merepotkan dari segi waktu dan tenaga, dan juga tentunya untuk kos pakan yang kecil jika dibandingkan untuk pakan yang pembesaran. Inilah kenapa jika kita perhatikan penjualan DOC meningkat di antara tahun 2016 sampai sekarang. Semakin bertumbuhnya peternak-peternak yang memiliki indukan dalam jumlah puluhan atau ratusan yang bisa menghasilkan DOC yang mencapai ratusan bahkan ribuan DOC per minggunya. Dengan berbagai jenis ayam-ayam silangan yang baru dan juga jenis-jenis marketing yang baru melalui online juga tentunya dapat memasarkan DOC ke peternak-peternak pemula yang membelinya. Ini adalah kenapa di video pertama saya yang saya sampaikan di grup lokal daerah saya, banyak yang kurang setuju dengan pendapat saya yang menyarankan peternak-peternak yang baru memulai mencoba berternak ayam untuk belajar menghasilkan DOC sendiri. Ini telur yang akan masuk di tanggal 17 November, menggantikan yang baru menetas tanggal 15 kemarin. Ini adalah anak ayam yang usia 2 minggu. Ini yang baru menetas tanggal 15. Ini yang sudah usia 3 minggu. Ini salah satu kekurangan di kandang saya yang menggunakan jaring besar. Terlalu sering kaki ayam yang menyangkut. Ini anak ayam yang usia 2 bulan lebih. Kondisi cukup bagus, perkembangan juga cepat. Untuk pembersihan telur sebelum masuk mesin tetas, saya biasa menggunakan cairan Rodalon di lap, membersihkan sisa-sisa kotoran dan juga debu-debu yang bisa menjadi bakteri di mesin tetas. Untuk telur tetas di kandang saya tidak memiliki kriteria tertentu seperti bobot yang harus sekian atau seperti peternak lainnya. Saya hanya menggunakan telur yang normal dan tidak cacat tentunya, dan juga tidak terlalu kecil. Seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, tidak ada ilmu pasti dalam beternak ayam kampung. Tentunya setiap peternak itu memiliki tips-tips sendiri untuk melakukan perawatan terhadap ayam kampungnya. Ini juga salah satu alasan saya kenapa saya tidak mengejar bobot pertumbuhan yang cepat seperti marketing ayam yang lainnya yang bisa menghasilkan bobot 1 kilo hanya dengan 60 hari atau 70 hari dengan memiliki perbandingan FCR yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ayam kampung asli. Berternak ayam kampung adalah hobi saya dari kecil, dan ini tentunya juga harus disesuaikan dengan kesanggupan kita sebagai peternak skala rumahan berdasarkan dari segi modal, waktu, tenaga, dan juga bagaimana kita dalam merawat setiap ayam kita. Ini telur yang tanggal 1 di hari ke-20 sudah mulai ada yang menunjukkan gejala piping. Untuk penyemprotan biasanya saya juga menggunakan cairan Rodalon di hari ke-19 sampai menetas 3 kali sehari. Pada malam harinya sudah ada 1 DOC yang menetas, saya langsung mempersiapkan untuk tempat di bawah telur yang bagi yang sudah menetas. Sekali lagi saya sampaikan untuk kawan-kawan juga peternak-peternak skala rumahan pemula tentunya, ini hanyalah berdasarkan pengalaman saya, apa adanya yang saya sampaikan sesuai fakta yang pernah saya alamin, dan tidak
hanya berdasarkan teori-teori belaka. Mungkin sampai di sini kawan-kawan para peternak ayam kampung, seperti di video saya yang pertama, sudah memahami apa maksud dan tujuan saya, kenapa saya sering di take down di grup-grup daerah saya mengenai teori-teori tentang DOC. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk peternak pemula itu menghasilkan DOC yang dimulai dari induk itu cukup mudah sebenarnya, dengan resiko yang kecil, dan kita bisa belajar untuk pertumbuhan perkembangan anak ayam DOC kita sendiri, dan tidak takut kerugian apabila kita membeli DOC dari luar ataupun beli per box. Seperti pengalaman saya juga tentunya pada zamannya dulu, apabila kita para peternak pemula membeli DOC, bibit DOC dimulai dari hitungan box atau dimulai dari ratusan ekor, ini memiliki resiko yang cukup tinggi sebenarnya apabila kita memulainya dari hal yang besar, dan juga tentunya tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Ini saya tidak menyarankan untuk menggunakan jaring yang besar di mesin tetas, karena ada satu anak DOC kakinya yang menyangkut dan terluka. Di pagi harinya saya langsung menyiapkan untuk pemindahan anak DOC. Ini adalah anak ayam DOC yang menetas pada tanggal 21, sekitar 22 ekor. Di sini kita bisa lihat perputaran siklus penetasan setiap minggunya, dari mulai indukan dan telurnya juga dikumpulkan setiap minggunya dan menghasilkan DOC setiap minggunya. Sekali lagi saya sampaikan untuk kawan-kawan peternak, ini adalah berdasarkan kesanggupan saya dari segi waktu dan tenaga dalam pengerjaan di kandang saya. Dan jika memang teman-teman ingin menambah induk atau menambah siklus perputaran telur, sudah tentu pasti penambahan anak DOC setiap minggunya bisa diperbanyak. Sebelumnya saya minta maaf kepada kawan-kawan semua kenapa ada keterlambatan upload video ataupun video terbaru dari saya, karena keadaan sakit yang membuat saya harus 3 hari tanpa di kandang. Dan ini adalah kondisi kandang saat ini yang dikerjakan oleh tetangga juga, minta bantuan tetangga untuk membantu memberikan makan dan minum ayam. Kondisinya cukup bagus walaupun kotoran belum dibersihkan, dan juga masih ada beberapa anak ayam yang mengalami kelumpuhan. Ini adalah DOC anak ayam yang tanggal 8 menetas tanggal 1. Kebetulan kandangnya tidak muat lagi, dan juga kebetulan pakan sudah mulai habis. Di sini saya akan melakukan penyortiran anak ayam. Untuk menutupi kekurangan pakan, saya akan menjual anak ayam yang umur 2 minggu ini ke pasar. Dan kebetulan juga jualan saya hari Kamis libur, jadi kita lakukan pembersihan kandang. Di sini saya harus melakukan penyortiran anak ayam yang usia sudah hampir 1 bulan. Yang masih sehat saya pindah langsung ke kandang. Dan untuk anak ayam yang masih lumpuh, saya pindahkan ke salah satu kandang keluarga saya juga yang masih kosong dan memiliki sirkulasi udara yang bagus. Kenapa saya sebelumnya membahas jika kita memiliki DOC sendiri tidak terlalu rugi sebenarnya apabila ada yang mati ataupun sakit dibandingkan dengan kita beli per box. Saya memindahkan anak ayam yang masih lumpuh ke salah satu kandang keluarga saya yang memiliki sirkulasi yang cukup bagus. Ini adalah salah satu kekurangan di kandang saya yang memiliki kandang yang kecil dan juga ayam yang terlalu padat. Akibatnya banyak ayam yang
mengalami kelumpuhan, tentunya juga penyakit-penyakit yang gampang bermunculan. Di sini saya sudah memindahkan anak ayam yang usia 2 dan 3 minggu, sekitar 28 ekor yang akan saya jual ke pasar. Kebetulan hari Kamis adalah hari agen atau penula ayam kenalan saya berjualan. Ini adalah pajak Kamis Deli Tua di daerah saya, di mana setiap hari Kamis akan banyak agen-agen atau penula ayam yang berjualan di sini. Udah banyak anak-anaknya ya. Iya, Bi. Bikin channel YouTube dulu. Hitung sekalian. Jangan salah kan dia. Iya. Action. Angkat tapi sedikit biar nampak orangnya. Sebagai catatan untuk kawan-kawan juga tentunya para peternak-peternak skala rumahan, jangan lupa untuk menjaga relasi yang baik dengan agen-agen dan juga para pembeli-pembeli atau jual beli ayam di daerah kita masing-masing. Keranjang nah. Mengambil lagi, banyak lagi. Enggak udah habis, Bi. Ngoni itu pun. Karena bagi saya ini adalah siklus perputaran yang paling tepat bagi kita pemula skala rumahan, dan tentunya saling membantu dalam segi penjualan. Walaupun ada perbedaan harga jika dibandingkan kita bisa menjual anak ayam ke peternak-peternak yang baru, tapi menurut saya ini hal yang wajar karena mereka juga harus menanggung risiko dan juga harus mengambil modal dan untung di dalam setiap penjualan. Dupla lunca. Lai keranjang nah. Dan yang perlu juga saya sampaikan untuk kawan-kawan, jika mendatangi tempat penjualan ayam seperti ini, jangan lupa jika ke kandang untuk mencuci tangan atau melakukan penyemprotan, karena cukup tinggi resiko terbawanya virus di tangan kita apabila kita menyentuh ayam yang di sini dan langsung menyentuh ayam yang di kandang kita. Dekah. Ya kalikan. 20 kali 10 sana. Iyo. Dulu alah, mau kasih 10 sadakah? Lagi sekali. Iya. Pakan nabi 10.000 sekilo. Lagi sekali itu. Benem mah. Oh, 16. 13, 12 ya, 12. Lu kas 11 kali. Kalau dah kaping 10.000 sekilo. Nengok. Ini. Enggak, udah. Sekian nah? 336. 336, oke. Aku main kalau mana nih? Kamu seminggu. Aku dulu. Ada 300. Oke, bujur.